kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Idris SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Impres 686 Biru, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Sus. Beliau adalah guru kelas 3. Bagaimana? Assalamualaikum Bu Sus. Waalaikumsalam Kak Idris. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi Bu ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, atau sebelumnya saya nanti melakukan proses supervisi di kelas. Baik Kak. Adapun tujuan yang saya lakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik Kak. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu Sus. Baik. Beberapa pertanyaan Bu ya yang saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai antara lain satu, dengan mengamati gambar siswa, membuat cerita tentang siswa dapat merawat hewan. Yang kedua, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menuliskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam merawat hewan. Ya, begitu Pak. Baik, Bu Sus, jadi ada dua tujuan pembelajaran ya yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi nanti? Baik, untuk era pengembangannya tentu saya menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan di keterampilan. Baik,
Jadi area pengamatan yang ingin dicapai adalah bagian di aspek pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti, mungkin dari segi atau strategi pembelajarannya, atau model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya sendiri. Baik Pak, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensi berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan muridnya. Dan untuk model, saya menggunakan model Problem Basic Planning atau PBL. Dan untuk metodenya, nanti saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik Bu Sus, jadi rencana yang akan Ibu terapkan dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan yang diintegrasikan dengan PSE. Menggunakan model Problem Basic Planning atau PBL Bu, dan juga dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan ya Bu ya. Iya. Nah, baik, dengan media pembelajaran yang Ibu pergunakan nanti di dalam kelas Bu ya. Baik. Untuk media pembelajarannya, mungkin saya akan menggunakan LKPD dan PowerPoint. Baik, kira-kira kapan nih Bu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa Bu ya? Nah, saya kebetulan mengajar hari Senin tema 2 subtema 4 pembelajaran 4, yaitu pada tanggal 11 September 2023 di kelas 3. Baik, jadi nanti Senin depan Bu ya, di kelas 3 saya akan datang di kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Ya. Nah, nanti setelah saya lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan Bu ya, percakapan yang terakhir atau percakapan pasca observasi. Baik Pak. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Alhamdulillah mendapatkan gambaran tentang apa-apa yang harus saya siapkan dari sekarang, termasuk media apa yang saya gunakan nanti. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya, sudah berbincang-bincang sama saya di percakapan pra observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Senin yang akan datang Bu ya. Baik Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu ya Bu di observasi kelas dan pasca observasi. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ke atas, sudah atas semua? Oke, semuanya berdiri.
yaitu tema 2, subtema 2, subtema 4, pembelajaran 4. Nah, saya ulangi dulu. Tema 2 itu, masih ingat apa judulnya? Menyayangi lingkungan. Kemudian subtema 4 yaitu merawat hewan. Itu yang kita pelajari. Nah, adapun tujuan yang akan kita capai sebentar, ya. Jadi sebentar. Halo. Perhatian. Perhatian. Nah, adapun tujuan yang kita capai sebentar yaitu dengan mengamati gambar. Jadi sebentar ada gambar dengan mengamati gambar, siswa dapat menceritakan isi gambar. Dan yang kedua, ya, melalui diskusi, jadi kita nanti akan diskusi, kita akan siswa dapat menyebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat hewan. Itu tujuannya. Yang sekarang dibuka semua buku materinya halaman 182, yaitu di situ ada ya halaman 182. Hasil 182, lihat semua. 182 sudah dibuka semua? Ada 182. Sudah dilihat semua halaman 182? Nah, ada gambar di situ? Ada? Coba balik dulu. Nah, ada gambar di halaman 182? Nah, di situ ada gambar di halaman 182. Nah, gambar apa kira-kira yang ada di gambar ini? Ada apa? Ada ikan. Ada orang. Ada apa? Ada orang. Ada domba. Nah, ikan itu termasuk hewan dari kelompok. Sekarang saya akan simpulkan dan anak-anakku dapat mengungkapkan pendapatnya. Nah, dengan mendengarkan tadi hasil kerja kelompok temannya, itu yang diterangkan itu adalah apa? Yang diceritakan tadi, yaitu tentang ikan. Pernah lihat semua ikan? Nah, bagaimana ikan itu kalau di akuarium harus diberikan makan setiap hari. Bagaimana kalau tidak dikasih makan ikan? Tapi bagaimana kita manusia? Kalau tidak makan, kita akan mati kelaparan. Ya, sama dengan ikan. Nah, setelah itu, ya jadi kami mengumpulkan perhatian. Nah, jadi nanti di rumahnya kalau ada ikan peliharanya, tolong diperhatikan cara merawat ikan. Nah, yang telah dipelajari ini harus diberikan makanan setiap hari. Jadi kalau ada ikan tadi akuarium harus diberi makan setiap hari. Nah, kesimpulannya tadi itu adalah Beni pergi di toko ikan membeli makanan ikan untuk diberikan ikannya setiap hari. Beni juga rajin membersihkan akuariumnya. Jadi itulah yang pertama. Halo. Perhatian. Perhatian. Nah, jadi sebelum kita menutup pelajaran ini, saya harapkan anak-anakku di rumah harus memelihara ikannya dengan bersih. Ya. Jadi itulah saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berjumpa lagi kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Idris SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Impres 686 Biru, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Saya masih bersama dengan Ibu Sus, Ibu guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Ibu pengajar praktik saya, Ibu Fitriani, SPD IPD. Assalamualaikum Bu Sus. Waalaikumsalam, Peggy. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah Bu ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran Ibu yang sudah dilakukan. Untuk itu ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya sampaikan kepada Ibu. Bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah Ibu kerjakan dulu? Ya, baik. Karena mungkin belum terbiasa, jadi awalnya saya merasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu. Mungkin kalau langkah-langkah tertentu yang sudah dibuat, baik untuk area pengembangannya yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan, bagaimana Bu? Kalau langkah-langkahnya tentunya saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian area yang saya lakukan, saya melakukan area pengetahuan dan area keterampilan. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak Bu? Menurut saya Pak, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Namun memang masih ada kekurangan sedikit. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik Bu ya. Sudah berjalan dengan sesuai ya Bu. Mungkin atau menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala apa yang didapatkan atau dihadapi dalam proses pembelajaran di dalam kelas Bu? Kekurangan saya atau hambatan yang sering terjadi tentunya mungkin dialami oleh guru-guru lain juga. Namun masih ada murid yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya murid tersebut kurang aktif begitu. Baik, jadi beberapa murid tidak terlihat atau terlibat kurang aktif itu Bu ya, mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu ya Bu ya. Ya, betul. Nah, kira-kira kenapa hal itu terjadi Bu? Mengapa mereka kurang aktif dan tidak mau terlibat dalam diskusi misalkan begitu? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah murid yang terlalu banyak yang belum bisa diakomodir kebutuhan belajarnya di dalam kelas, misalnya kebutuhan sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang visual, auditori, dan